Shalom buat kita semua. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masih boleh bersyukur, kita bersuka cita. Hari ini kita boleh melakukan ibadah kita bersama-sama. Meskipun situasi belum mendukung kita untuk saling berjabat tangan, untuk saling bersapaan secara langsung, tapi kita bersyukur karena Tuhan bolehkan kita melakukan ibadah PA kita secara online pada malam hari ini. Teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami berharap teman-teman yang jauh juga boleh ikut bersama kami melakukan ibadah PA kita pada malam hari ini. Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersekutu di dalam Tuhan meskipun kita tidak bisa saling bertatap muka secara langsung. Kita menyatakan bahwa hari ini adalah hari yang telah
Yesus atas segala berkat dan penyertaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami pribadi lepas pribadi anak-anak permata Tuhan, khusus permata GBKP Rumah Pekanbaru. Kami bersyukur hari ini Tuhan bolehkan kami melakukan ibadah kami meskipun masih ibadah online Tuhan. Bapak yang baik, Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, bibi kami, diaken kami yang akan membawakan firman Tuhan kepada kami hari ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, agar kiranya melalui firman yang boleh disampaikan kepada kami boleh membawa bekal yang baik untuk kehidupan kami ke depan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di rumah yang ikut ibadah online pada malam hari ini. Tuhan juga yang memberkati pribadi lepas pribadi, agar melalui ibadah ini Tuhan tetap terpuji termulia nama Tuhan. Ini kami Tuhan di atas segalanya ampun dan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun yang tidak sengaja, agar kami tetap layak disebut sebagai anak Tuhan saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyatakan bahwa kami bersyukur Tuhan bagi kasih-Mu yang Kau selalu berikan kepada kami dengan lepas pribadi. Kami mau menari, kami mau bersuka karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami sangat mencintai Kau Tuhan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita menyatakan syukur kita melalui penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih di dalam hidup. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Kami tak pernah ragu atas rencana Tuhan, dan tak ragu atas rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kami
membuat kita takut, di situasi yang mungkin membuat kita panik, bertemu pun kita tidak mau. Tapi Tuhan boleh karena saja kita tetap bersyukur, kita tetap boleh menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kembali kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tak pernah ragu atas rencana.
Silakan. Minta kekuatan dari Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih Bapa buat berkat kasih lindungan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Bapa. Kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terlebih Bapa, kami boleh menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan melihat kami anak-anak Tuhan pada saat ini di dalam ibadah online Permata Gabungan GBKP Rungkut Pekanbaru. Pada malam hari ini saatnya kami akan mau mendengarkan firman kebenaran-Mu dengan tema bertekunlah. Allah Bapa, berfirmanlah Engkau, ajarilah kami Bapa. Firman Tuhan yang akan kami baca, akan kami renungkan, terlebih dapat kami lakukan. Engkau yang memberkati setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Mohon ampun kami atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, bersyukur ke hadapan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini, mari kita buka Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Kami ulangi, di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak didik. Shalom Permata. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur kita, berterima kasih kita, sujud syukur kita pada Tuhan. Pada hari ini ibadah kita secara online yang ini belum pernah kita lakukan karena situasi dan saat yang terjadi pada situasi sekarang ini, yaitu wabah virus corona COVID-19. Yang pasti situasi ini tidak kita kendaki. Jadi satu hal yang mau kami sampaikan di dalam pesan tema bertekunlah. Puji Tuhan, dengan kita mengadakan ibadah secara online ini, kita juga sudah mempraktekkan, yaitu dengan tema bertekunlah. Mengapa? Karena kita menghadirkan
sampaikan kepada anak-anak ini, Permata IPKP Rumput Pekanbaru, pada malam hari ini pesan firman bertekunlah. Tadi sudah sama-sama kita mendengar, kami percaya anak-anak bibi juga di rumah sudah membaca, melihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47 tadi. Jemaat mula-mula. Jadi di sini pengajarannya luar biasa. Kalau kita melihat sangat-sangat nyaman, sangat-sangat damai, sangat-sangat ya, kalau kita merasakan sakit yang satu, kita merasakan sakit sama-sama. Gembira yang satu, sama-sama gembira. Bahkan kalau kita tidak memiliki, yang memiliki boleh menjualkan harta bendanya, boleh dibagikan menurut keperluannya masing-masing. Damai kan mendengarkan hal seperti ini. Jadi dengan situasi seperti ini, hampir lebih kurang 3 bulan kita tidak bersama-sama dalam aktivitas di gereja. Benar kan anak-anak bibi? Biasanya 3 kali dilakukan ibadah di setiap minggu. Ada KBI, ada KBK, ada KMS. Tetapi dengan situasi sekarang ini, kita mau menunjukkan di dalam ketekunan kita, bahkan kita malam ini juga diingatkan situasi pada zamannya, pada zaman Petrus pada saat itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini ya, Kisah Para Rasul. Mungkin tidak sama boleh kita lakukan dengan yang sekarang, tetapi tingkat relevannya bisa sama. Jadi anak-anak bibi, dengan situasi stay at home, di rumah saja, dengan berjaga jarak, kita situasi sekarang ini diingatkan kepada kita terus mau bertekun. Jangan kita katakan, Tuhan di mana Engkau? Tuhan ada di mana saja. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan sejauh doa kita panggil, Tuhan ada dalam diri kita. Jadi bibi mau tanya kepada anak-anak bibi, bagi yang hadir, terlebih yang ada di rumah, dengan lebih kurang 3 bulan kita sudah tidak saling beribadah bersama-sama seperti setiap Sabtunya, PA di sektor, PA di rumpun bergabung seperti ini. Entah-entah kita sudah tidak saling mengenal lagi. Iya kan? Artinya, adakah anak-anak ini saling menyapa? Hai berita teman, hai, hello. Adakah seperti itu? Adakah saling mendoakan? Sehatkah? Gimana sekarang? Entah-entah betul kita lebih betul bulan kita ada jumpa di sana. Di dalam memasuki new normal ini, siapa sangka ada istilah new normal, penormalan baru, tatanan baru. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang terus mau baru di dalam pertumbuhan, di dalam ketekunan pada Tuhan Allah. Itu yang kita imani. Anak-anak muda yang terus menunjukkan eksistensinya. Ini kan tahun IT ya, tahun 2020. Artinya dengan hal seperti ini kita pakaikan alat telekomunikasi ini dengan cara online ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita aminkan. Terima kasih Tuhan. Dengan situasi seperti ini kami tidak boleh kemana-mana, tapi dan ada cara Tuhan memberikan alat telekomunikasi yang luar biasa. Kita boleh bisa beribadah, bahkan yang di rumah juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau diplesetkan katanya ya, barangkali gara-gara Mama Karo Senade Karo kita kasih tanda bagaimana. Artinya corona itu jadi Mama Karo Senade Karo, padahal itu artinya hal-hal yang membuat kita lelucon saja. Tetapi yang pasti bahwa virus corona ini tidak kehendak, kita tidak kehendaki. Ini tidak kemauan kita, tapi ini terjadi di dunia, bahkan di Indonesia, di kota kita Pekanbaru. Tapi puji Tuhan, kota kita Pekanbaru adalah
meyakinkan anak-anak bibi sudah tahu yang masker, cuci tangan, kesehatan dan lain sebagainya. Terkadang bibi berpikir seperti ini ya nak ya. Kalau untuk virus corona kita mau bersih, cuci tangan, pakai masker, kita merasakan ada hal-hal yang lebih makanan, vitamin dan lain sebagainya kita perhatikan. Kalau untuk Tuhan adakah kita seperti itu? Artinya ini jawaban supaya berhubungan dengan tema ini kita boleh berteduh dengan cara bagaimana. Apakah pada saat kita seperti ini langsung Tuhan, tolong Tuhan. Selama ini kita ya maaf namanya motor itu berdoa ya misalnya ya artinya seperti ini kebiasaan normal baru ini bibi juga dikoreksi, kami juga dikoreksi. Artinya apa? Setiap pulang dari mana-mana yang sifatnya sudah memakan waktu berjam-jam, langsung membersihkan diri, langsung mandi, kan gitu ya, baju pun langsung dicuci. Artinya anak-anak bibi memang seperti itu. Biasanya mungkin seminggu sekali ditumpuk-tumpuk, sekarang sudah bersih, ayo dicuci. Yang selama ini mau makan aja cuci tangan, sekarang megang Alkitab pun cuci dulu tangan, misalnya seperti itu. Megang HP dan lain sebagainya. Oh iya ya, ada kenormalan baru yang kita ambil hikmahnya. Sedangkan kepada dunia ini pun aku mau bersih-bersih, kepada Tuhan aku juga mau lebih bersih-bersih, tetap dan terlebih apa? Hatiku yang kubersihkan Tuhan. Dengan cara berteduh aku mau berdoa, aku mau lipat tangan, aku mau datang kepada Tuhan, mengisi iman rohaniku. Seperti itu ya, anak-anak bibi yang di rumah, juga anak-anak bibi yang ada di dalam gereja ini sebagai pendukung acara di dalam ibadah kita secara online pada malam hari ini. Jadi kepada anak-anak bibi mau sampaikan apa sih berteduh? Maaf, apa sih berteduh itu? Kenapa ini mau bibi sampaikan? Sehingga anak-anak bibi kok bertekun ya, bertekunlah, apa yang ditekunkan? Kami sudah tekun kok, seperti itu ya. Jadi bibi tadi mencoba mencari arti kata bertekun ini. Kata dasarnya tekun, artinya keputusan atau ketetapan yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh, kemudian rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Kemudian tidak mudah mendua hati. Ya kalau kita mempunyai teman, karena anak bibi permata sehat kok kalau kita punya teman ya. Artinya tidak mendua hati dalam arti kita tidak memberikan diri kita dan orang lain berselingkuh. Tetapi di dalam firman Tuhan yang mau bibi katakan, kita sudah mengimani Yesus adalah jalan keselamatan. Tetapi pada saat kita jatuh, pada saat kita goyah dengan situasi sekarang ini, misalnya wabah virus corona ini misalnya, ini terjadi pada keluarga kita, saudara kita, langsung kita menduakan Tuhan. Itu juga dikatakan mendua hati. Menduakan Tuhan bukan seperti zamannya dulu kita menyembah berhala, tubuh, kemudian pohon, bukit. Kita tidak mau datang kepada Tuhan, kita tidak mau bertobat, kita tidak mau memberikan diri kita hidup di dalam kebenaran. Itu ada juga disebut dengan berhala. Kita menduakan Tuhan, Tuhan kita belakangkan, itu juga dinamakan mendua hati. Kemudian bertekun itu bisa juga diartikan fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Luas ya, banyak arti kata-kata bertekun. Tetapi bertekun yang kita maksudkan di sini, menurut firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang bertekun sajalah yang akan menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Yang pasti buah-buah roh. Itu di Filipi ya. Tetapi penulisan orang yang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah. Boleh anak-anak bibi lihat, dicatat di Lukas 8 ayatnya ke-15. Nah, firman Tuhan kita pada malam hari ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, yaitu dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Di
Gimana kalau kita bisa melihat tadi, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di dalam Kisah Para Rasul tadi. Roh Allah mempengaruhi cara hidup jemaat mula-mula. Keteladanan apa yang boleh kita ambil? Kita boleh banyak belajar dari gereja mula-mula. Rasul Petrus memberitakan, menyampaikan kepada jemaat mula-mula, bertobat dan mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Petrus menyampaikan bahwa di dalam ini dilakukan pengampunan dosa, maka jemaat mula-mula akan menerima karunia Roh Kudus. Yang luar biasanya, mujizat Tuhan terjadi, pengajaran Petrus didengar dan diterima, orang-orang yang bertobat bertambah menjadi 3.000 jiwa. Amin. Kita percaya, kita juga anak-anak Tuhan. Di rumah, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini dan di mana saja gereja Tuhan GKP, khususnya GKP Runggun Pekanbaru. Mari kita bertobat di dalam iman, persekutuan di dalam Yesus Kristus. Rasul Petrus mengingatkan jemaat mula-mula, Yesus itu yang disalibkan, Yesus yang mati, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang turun sebagai Roh Kudus. Itulah Allah yang menyelamatkan. Maulah bertobat dan maulah dibaptis. Orang mendengar ajarannya pada saat itu, dan bertambah banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan di dalam pertobatannya. 3.000 jiwa, dan ini terus bertambah dan terus bertambah. Di dalam bertekun, dalam pengajaran, di dalam persekutuan. Di dalam ayat yang ke-41 sampai dengan ke-47, anak-anak bibi tadi bisa mengulangi, membaca bacanya lagi, menjadi suatu firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam diri kita, pengajaran, menjadi pelita bagi kaki kita dan bagi terang dalam hidup kita. Coba, iman luar biasa, seperti yang disampaikan dalam awal tadi. Luar biasa ya damainya ya, kalau hidup di dalam persekutuan, bersekutu di dalam Tuhan Allah. Saling ya, saling mengasihi, saling melengkapi, luar biasa. Sehingga di dalam kebersamaan itu bersukacita, ada kegembiraan. Terkadang-kadang ya nak ya, kita pun lupa gembira. Kasihan ya, kok bisa gembira pun lupa. Jadi kalau kita pun lupa gembira, ya rasanya sia-sia dalam kita melakukan kehidupan. Anak-anak bibi masih muda loh, masih panjang. Yang kami imani anak-anak ini semua jadi anak-anak yang lebih baik dari generasi-generasi yang ada. Artinya apa yang baik ini menjadi lebih baik. Kemudian keteladanan yang diberikan orang tua dulu, generasi-generasi sebelumnya yang baik itu juga diturunkan. Inilah cikal bakal gereja Tuhan ke depannya. Ya, siapa tahu dari sini ada menjadi pendeta, tertua, diaken. Ya, puji Tuhan yang pasti jadi mulia dan hamre kan anak-anak bibi. Ya, amin kan? Kalau itu yang baik itu, aduh Tuhan, langsung puji Tuhan, bersyukur aku Bapa. Seperti itu ya nanti ya. Kita bersyukur dipilih menjadi anak-anak yang diselamatkan. Bahwa anugerah keselamatan itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi situasi pada zaman gereja mula-mula dengan gereja zaman milenial yang pasti berbeda. Jadi kalau ada punya kami, maksudnya dijual dikasih seperti itu ya. Jadi kita perlu berhikmat. Jadi kasih itu tanpa dipaksa kita berbuat. Itu ya seperti itu ya nanti ya. Kita diajari terus. Jadi dengan situasi seperti ini, anak-anak bibi tanggung jawabnya apa pada saat ini permata? Ya belajar, bekerja, kemudian apa? Menikmati masa muda, ya proses dalam segala sesuatu untuk dalam mencari pendamping yang sepadan yang Tuhan berikan. Kan seperti itu ya nak ya. Yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua dan keluarga itu memang kerinduan anak-anak semua kan gitu ya nak ya. Jadi sukses anak-anak di dalam
masa muda yang penuh dengan masa mudaku, masa yang indah, masa Tuhan memanggilku. Imani terus. Kenapa? Masa muda itu kan gak boleh kita lewatkan dalam arti kayak Bibi, aku mau kembali lagi ke masa muda, gak mungkin. Atau anak Bibi, aku mau ke masa tua sekarang, gak mungkin. Artinya prosesnya ada, mari kita nikmati seperti itu ya nak ya. Jadi puji Tuhan buat ibadah kita pada malam hari ini. Jadi dengan bertekun ada persekutuan yang sehat dengan Allah. Jadi di dalam kita mau melakukan pekerjaan pelayanan yang menjadi alat Tuhan, percayalah bahwa Allah akan memperlengkapi terlebih dahulu. Itu luar biasanya Allah kita. Bahwa Allah akan memperlengkapi setiap kita. Kita saling melengkapi. Jangan kita merasakan, oh aku tidak mampu. Sekecil apapun kalau kita mau berbuat untuk kemuliaan Tuhan, kita berguna. Tuhan memperlengkapi, Tuhan memampukan bahwa kita juga boleh dipakaikannya untuk menjadi alatnya. Iman itu. Jadi pesan gereja mula-mula akan menjadi refleksi pribadi setiap anak kami Permata untuk bertekun di dalam beriman. Jadi di dalam suatu persekutuan, iman itu semakin teguh. Itu kita lakukan di dalam ketekunan takut akan Tuhan. Jadi anak-anak Bibi, bertekun ini bukan musiman. Artinya apa? Oh pada saat Paskah saja. Oh pada saat Jumat Agung saja. Oh pada saat Natal saja. Tidak. Bertekun itu terus menerus. Makanya kita mau belajar, kita mau datang kepada Tuhan, di dalam kita mau bersama-sama anak-anak Bibi, bahwa kita tidak jatuh di dalam keberhalaan, kita tidak jatuh di dalam dosa, dan kita tidak jatuh di dalam maut. Karena kalau kita tidak kuat, artinya apa? Bertekun di dalam musiman aja pada saat-saat tertentu seperti itu nak. Kalau ada godaan, ada hal-hal yang membuat kita lemah, cepat kita berpaling. Itu kita takutkan. Hati-hati ya sayang ya, anak-anak Bibi di dalam Kristus. Jadi dengan cara bagaimana kita boleh bertekun? Pertama, anak-anak Bibi, kita mau belajar, kita mau bersekutu. Kemudian di dalam bersekutu ini kita bertekun di dalam persekutuan yang disebut koinonia, yang menggambarkan kebersamaan kekristenan kita. Kemudian kita mau berdoa. Kita sudah melewatkan pekan doa selama 1 minggu anak-anak Bibi. Jadi di dalam pekan doa ini kita terus mau mendoakan semua keluarga kita, gereja kita, pemerintahan kita, saudara-saudara kita, bahwa menunjukkan rasa hormat, kita mau berbagi, kita mau menyembah melalui ibadah dan pujian, kita mau bersukacita, dan kita disukai oleh banyak orang. Karena kita adalah kasih, kita kasih kepada semua orang. Kasih tidak memandang siapa dia, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita perlu merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi pernyataan Allah nyata dari ketekunan kita umatnya. Mari kita bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita umatnya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih firman Tuhan yang indah dengan tema bertekunlah. Ya Bapa, kami tadi sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Bapa firman ini menjadi kekuatan, ajari kami Bapa, sehingga firman ini dapat kami lakukan, dapat kami beritakan. Kami juga mau datang kepada Tuhan, mau
ajari, dan biarlah Bapa bertambah-tambah iman kami kepadamu di dalam ketekunan kami, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, teman-teman yang terkasih, hari ini metode PR kita adalah sharing. Jadi teman-teman yang di rumah boleh memberikan apa sih yang teman-teman ingin tanyakan mengenai tema kita pada malam hari ini tentang bertekunlah. Jadi kami harapkan teman-teman boleh ikut merespon, boleh ketikkan. Nanti kita akan sampaikan kepada Bibi, dia akan kita untuk boleh sharingkan apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, kami berikan waktu untuk boleh sharing bertanya mengenai bertekunlah. Ya, untuk teman-teman yang mungkin sedang menjadi reporter ya, boleh disampaikan kepada kami apa yang menjadi pertanyaan teman-teman di rumah mengenai bertekunlah. Ya, kita berikan waktu 5 menit ya teman-teman, 5 menit dan kita batasi 2 pertanyaan. Jadi 2 pertanyaan pertama dan 5 menit. Jika dalam waktu 5 menit tidak ada yang bertanya, kita sudahi. Dan setelah 2 pertanyaan kita sudahi, mengingat memang kita secara online. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kita bukakan minggu depan. Jadi kita berikan waktu 5 menit dan 2 pertanyaan pertama. Sudah adakah yang ingin bertanya? Belum ya? Oke. Buat teman-teman juga boleh dibantu waktunya. Kalau memang sudah lewat dari 5 menit, kita sudahi. Oke, 1 pertanyaan kita tunggu. Ada lagi? Nanti tolong disebutkan namanya ya teman-teman. Oke. Ayo teman-teman kami di rumah boleh bergabung. Apa yang ingin teman-teman tanyakan boleh ditanyakan mengenai bertekunlah, agar kedepannya kita boleh lebih bertekun lagi. Tidak ada? Oke, kita coba 1 pertanyaan dulu, Bi. Boleh dibacakan, Kak? Pertanyaan dari Rizky Amelia Tarigan. Shalom, ada yang mau kami tanyakan. Cara bertekun dalam iman menurut Allah itu bagaimana, Bi? Bujur. Shalom juga, Rizky. Jadi sama-sama kita ya nakku ya, baca kita. Maaf, nanti nampak. Tadi pertanyaannya, cara bertekun di dalam firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, yang bisa Bibi sampaikan, tadi ada sudah Bibi singgung arti bertekun melalui secara umum. Kemudian yang mau ditanyakan tadi tentang firman Tuhan yang bisa Bibi sampaikan, bahwa coba lihat dulu Lukas 8 ayat 15 di dalam perjanjian baru, menjelaskan bahwa orang yang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah. Bertekun itu artinya di dalam firman Tuhan, di dalam ketekunan yang memang berbuah. Jadi di dalam kita tekun itu nak ada hasilnya. Seperti itu. Coba dibacakan di dalam Lukas 8 ayat 15. Bisa dibantu nakku Yuli? Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam
Iya. Artinya anakku, kita kan diisi oleh firman Tuhan setiap saat kan. Firman Tuhan itu dimasukkan ke dalam hati dan dilakukan menjadi buah, menjadi berkat. Seperti itu. Artinya buah yang bagaimana? Di tanah yang subur, buah yang bagaimana? Ya kalau di tanah dia berbuah kan seperti itu ya anakku. Itu kan yang sebenarnya. Kalau untuk kita refleksinya, kita mendengarkan firman Tuhan, dikatakan jangan mencuri, kita tidak lakukan seperti itu anakku. Itu dia artinya yang boleh kami sampaikan. Jadi bagus pertanyaannya dan kebetulan juga Bibi ada catat. Ya artinya ya mungkin kita kontak batin ya anakku ya. Artinya apa? Begitulah memang firman Tuhan ini pedang bermata dua. Artinya apa? Kita juga, Bibi juga apa nih bertekun? Nah seperti itu. Jadi Bibi cari nanti kalau ditanya apa definisi bertekun mungkin kami juga belum sama-sama memahami. Kemudian di dalam firman Tuhan apa itu bertekun? Seperti itu. Jadi itu sebagai alat kita menjadi merefleksikannya. Ayat firman Tuhannya juga sudah Bibi tambahkan. Terlebih di dalam Kisah Para Rasul tadi nakku, bertekun mereka di dalam situasi jangan goyah. Kenapa? Pada saat itu nakku banyak berhala, banyak kemunafikan, banyak kemabukan, banyak kejahatan. Ayo bertekun. Bertekun itu apa? Setiap hari nakku, setiap hari luangkan waktu kita berdoa, ingat akan Tuhan, ingat akan perbuatan-perbuatan. Tapi kenapa? Karena kita sudah mau bertobat. Kalau pada zamannya mereka mau dibaptis kan seperti itu ya nak ya. Mereka mau dibaptis datang bahwa bertobatlah, bahwa yang kamu salibkan itu Yesus, seperti yang menyelamatkan itu Yesus, inilah Yesus, seperti itu. Sehingga mereka ketakutan, dengan mujizat mereka ketakutan. Akhirnya apa? Ayo bertobat dan mau dibaptis sehingga apa? 3.000 orang yang bertobat. Seperti itu dia nak. Tambahannya tadi di firman Tuhan di Injil Lukas. Itu kira-kira yang bisa Bibi sampaikan. Jelas anak-anak Bibi yang di rumah juga kira-kira sudah paham ya? Rizky kira-kira? Iya firman Tuhan yang ditanam di tanah yang baik, yang subur, yang berbuah. Seperti itu ya nakku. Terima kasih Bibi. Kita masih buka satu sesi lagi Bibi. Belum 5 menit ya? Belum. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, satu pertanyaan terakhir. Habis itu kita tutup. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti minggu depan kita bahas di sesi selanjutnya. Boleh dibacakan Kak? Pertanyaan dari Ade Maria Tarigan. Shalom, kami mau tanya, di dalam masa muda yang begitu banyak tantangan ini, apa yang harus kami anak muda lakukan untuk tetap bertekun dalam Tuhan? Bujur Mami Diagen yang cantik. Bujur Ade, Mami cantik di sini. Salam sehat, sayang. Untuk kita semua ya, jangan untuk adik-adik cemburu yang lain. Bibi juga dulu pernah muda. Sekarang kalau Bibi bayangkan, Bibi merasa Tuhan ampunkan aku banyak dosa yang kulakukan. Memang takut akan Tuhan, kita takut langsung dosa seperti itu. Kalau sekarang nak masa muda ini, ya Bibi minta maaf ya. Terkadang ya mungkin gak anak-anak Bibi di sini gak terkatakan aku. Satu kita bilang, dua dibilangnya, tiga kita bilang 40, bukan 4 lagi bertingkat-tingkat ya. Tapi Bibi melihat memang masa muda ini harus dinikmati nakku, supaya tidak jatuh di dalam dosa. Waduh, memang perjuangannya luar biasa nakku. Supaya kita jangan jatuh di dalam dosa, lihat salib Yesus. Kalau kita berbuat dosa, Yesus yang kita salibkan, kita tahu. Kami yakin, anak-anak Bibi masih tahu perbuatan dosa itu apa. Tahu kan? Dosa itu kan ketidaktaatan terhadap hukum Allah, ketidaktaatan terhadap perintah Allah, itu dosa. Dosa itu apa? Dosa hawa nafsu itu dosa. Dosa melawan orang tua itu dosa. Dosa meninggalkan Tuhan, tidak beribadah itu dosa. Dosa artinya dosa itu ketidaktaatan terhadap hukum Allah. Bagaimana di masa muda ini supaya tidak berdosa? Ingat, Tuhan, kita tetap datang kepada salib Tuhan, kepada Allah Bapa di dalam Yesus. Aku masa muda tidak kuat Tuhan melakukan keberdosaanku, ampunkan aku. Macam mana caranya? Memang harus dilawan, namanya dosa. Orang melawan artinya
Misalnya ya nakku ya, kita kan masa anak-anak muda seperti ini kadang tersilapkan kita ya nakku ya, melawan orang tua, kadang karena kita capek dan lain sebagainya. Istilah sekarang tersilapkan katanya, tersilap. Kalau tidak sengaja, padahal dosa adalah dosa. Dosa kecil, dosa besar sama loh nakku, seperti itu. Jadi jangankan masa muda ya adik, masa seperti kami juga orang tua Tuhan, janganlah masa tuaku ini menjadi orang yang berdosa. Bagaimana caranya? Memang kita lihat Yesus. Kalau kita lihat Yesus itu disalibkan, Tuhan karena aku engkau berdosa, Tuhan karena aku. Coba kalau setiap kita Jumat Agung melihat Yesus dipukul-pukul, walaupun itu Randy ya yang dipukul-pukul di sini, ya kan aku, nangis enggak kita? Kita bayangkan langsung tuh Yesus karena dosa kita gitu kan? Kan gitu ya, walaupun kita lihat wujudnya itu manusia, tapi kita bayangkan Yesus itu begitulah. Apalagi coba kita bayangkan duri itu ke kepala Yesus, dicucukkan dan sebagainya. Itu karena apa? Dosa kita kan? Kita pandang Yesus, Tuhan aku tidak mau menyalibkan engkau, tolong aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Artinya apa? Seperti yang sesuai dengan nas ini, bertobatlah. Bertobat itu apa? Meninggalkan yang dosa itu. Apa yang dosa? Yang kita lihat tahu masa Bibi. Apa yang perbuatan dosa itu? Itu ya sayangnya. Bibi tahu. Misalnya Bibi, kamu tadi ada ya nampak uang di sini? Enggak, saya bilang. Tapi saya tahu tadi, ya aku sudah berdosa, aku sudah berbohong. Artinya apa? Bertobat dan tidak melakukan lagi. Seperti itu. Sama, masa muda, masa tua, masa kini, masa sekarang, dosa itu memang harus kita tinggalkan. Caranya lihat salib Kristus, kemudian kalau memang kita tahu itu salah, kita bertobat dan tidak melakukannya. Itu yang dosa yang kami sampaikan. Karena upah dosa adalah maut ya, kita mau adalah keselamatan dalam diri kita. Jadi hidup kita, kemudahan kita dipagari oleh firman Tuhan. Kita baca terus firman Tuhan, kita mau diingatkan dan diajari. Itu yang boleh kami sampaikan untuk adik dan permata semuanya. Bujur, ada lagi? Bujur, jadi tadi sempat terputus ya untuk adik khususnya yang bertanya. Jadi sempat terputus karena waktunya habis, tapi tidak apa-apa, di satu lagi ada lagi gitu. Jadi sudah ya, kita sepakati tadi 2 pertanyaan dalam waktu 5 menit. Karena waktu pertanyaannya sudah 2, kami ucapkan terima kasih kepada Bibi. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Bibi. Ya, kami mengundang teman-teman pengisi acara. Kita melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasanya ini adalah awal bulan, jadi kita mau mengumpulkan persembahan kita 2 kali. Buat teman-teman yang di rumah juga jangan lupa dikumpulkan persembahannya. Nanti boleh dikirimkan ke bagian keuangan kita. Jadi sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menyatakan, di sini kami bawa Tuhan, persembahan hidup kami semoga berkenan. Di sini aku telah berdoa. Di sini sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita mau nyatakan yang menjadi tekad kita pada malam hari ini. Tema kita mengatakan bertekunlah dalam segala hal, seperti yang dikatakan oleh Bibi Diaga kita tadi. Dan saat ini kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kami mau menyenangkan Tuhan. Bentuklah hati kami agar kami boleh bertekun kepada Tuhan. Situasi apapun yang kami hadapi saat ini, bantu kami untuk bisa bertekun, bantu kami untuk bisa fokus menyenangkan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan
Mari kita bersama di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas berkat-Mu masih kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Karena ibadah PA Permata, kami telah berada di penghujung. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pembicara kami, bibi kami, Diaken dan Stefani Musi Teguh. Engkau yang tetap memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan, itu seturut atas kehendak-Mu.
Engkau yang telah memberkati pelayanannya, agar dia tetap sabar, tetap tekun dalam melayani-Mu ya Tuhan, agar dia dapat memberitakan firman-Mu, baik dari tempat yang kecil sampai tempat yang luas. Engkau juga yang telah memberkati kesehatannya, agar dengan kesehatan yang Kau berikan, ia dapat memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau juga yang telah memberkati keluarganya, baik secara kesehatan, naras kami, anak-anak, cucu. Engkau yang tetap memberkati Tuhan, agar keluarga ini dapat menjadi garam dan terangkum, agar pelayanan bibi kami ini tidak terhalang oleh hal apapun ya Tuhan. Biarlah keluarga ini selalu mendukung pelayanan bibi kami ini. Engkau juga yang telah memberkati pekerjaan dan usaha keluarga hamba-Mu ya Tuhan, agar apapun yang dia usahakan menghasilkan hasil yang baik, dan hasil yang baik dan melimpah itu bukan menjauhkannya kepada-Mu ya Tuhan, tetapi mendekatkannya lagi lebih kepada-Mu. Kami serahkan keluarga bibi kami dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami masih berdoa Bapa, di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kesehatan, juga pekerjaan, di dalam rezeki untuk semua orang tua anak-anak kami Permata, khususnya di GBKP Rukun Pekanbaru ini. Allah Bapa, semua atas izin-Mu Bapa, Engkau memberikan berkah rezeki, tambah-tambahkan kecukupan Bapa. Engkau memberikan kekuatan bagi orang tua di dalam anak-anak kami Permata ini, di dalam usianya, di dalam keterbatasannya. Satu hal Bapa, semuanya ini kami mau imannya teguh, pengharapannya di dalam Yesus Kristus. Allah Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan Permata yang sedang sekolah, demikian juga yang sedang kuliah, yang sedang mengikuti ujian akhir semester. Allah Bapa, Engkau tambah-tambahkan kepintaran, keseriusan, terlebih ketekunan dalam belajar Bapa. Tanggung jawabnya pada saat ini, mereka juga menamatkan sekolahnya. Sampailah cita-citanya Bapa, menjadi anak kebanggaan Tuhan, kebanggaan keluarga, tetap rendah hati. Demikian juga anak-anak Tuhan Permata yang sedang bekerja, Engkau berikan juga Bapa berkat dalam hikmat dalam bekerja, sehingga di dalam bekerja juga dia mendapatkan kesuksesan. Terlebih juga di dalam pekerjaannya juga nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang memberkati. Allah Bapa, kami juga mendoakan pelayanan anak-anak Tuhan Permata. Terima kasih Bapa, Engkau pakaikan anak-anak Tuhan sebagai alat-Mu di dalam pelayanan di tengah-tengah GBKP Rukun Pekanbaru ini Bapa. Baik itu di tengah-tengah sektor, di tengah-tengah unggun, di tengah-tengah klasis. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan ini sebagai alat-Mu Engkau perlengkapi. Kami percaya Bapa, di dalam mereka melayani hanya Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dimuliakan Tuhan, sehingga di dalam pelayanan ini semuanya baik, di dalam juga aktivitas sekolah, pelajaran juga tidak tertinggal, dan mereka boleh melakukan pelayanan ini Tuhan yang mengajari. Terima kasih Allah Bapa. Pada saat ini juga ya Allah, kami mendoakan semua anggota Permata GBKP Rukun Pekanbaru dan keluarga besar anggota Permata juga Bapa, untuk dan seluruh jemaat GBKP Pekanbaru dapat terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Allah Bapa, Engkau mengetahui situasi keberadaan saat sekarang ini, bahkan dunia, khususnya untuk Indonesia dan kami Kota Pekanbaru. Tuhan Yesus, wabah virus corona ini boleh berlalu, putus mata rantainya Bapa. Boleh kami beraktivitas, khususnya dalam Permata, boleh berkuliah, boleh bekerja, boleh juga melakukan semua aktivitas dengan baik Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami, jikalau juga mereka mendapatkan di dalam pekerjaan untuk sementara ini dirumahkan, bahkan juga tidak mendapatkan pekerjaan, Tuhan Engkau bukakan jalan, sehingga di dalam semuanya sudah berlalu nanti di wabah virus corona, pekerjaan yang lebih baik, kegiatan yang lebih baik, situasi yang lebih baik, semuanya Bapa Engkau berikan dalam kami anak-anak-Mu yang terus mau berseru-seru kepadamu.
sehingga wabah virus corona ini boleh kami lalui dengan baik bersama Tuhan. Engkau yang maha memberikan kehidupan kami, maha pelindung untuk kami Bapa. Tolong kami Tuhan, keluarga kami, diri kami, lindungilah kami dari paparan virus COVID-19 ini. Sehat tubuh kami, sehat iman kami, itu doa kami ke tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga kesehatan, sebagai garda depan yang merawat pasien COVID-19 ini Tuhan. Dan demikian juga para relawan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam mereka menjalani tugas Tuhan, dalam tanggung jawabnya juga kepada keluarga, dorongan dan kasih sayang perhatian keluarganya juga, semua para medis Bapa, Engkau yang menguatkan. Terlebih ya Tuhan, di dalam mereka juga memberikan pertolongan pengobatan, lawatan-Mu, tangan Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus yang memberikan kesembuhan, bahwa medis ini adalah alat Tuhan, perpanjangan tangan-Mu Bapa. Di dalam keterbatasannya pasti sangat banyak, tetapi Engkau memakaikan mereka, memakaikan para medis ini semua sebagai alat-Mu. Engkau perlengkapi Tuhan, Engkau berikan kekuatan hikmat-Mu, sehingga dalam pertolongan, dalam kesehatan saudara-saudara kami yang terkena wabah virus corona ini Tuhan, boleh sehat dan sembuh dalam nama Yesus karena pertolongan-Mu. Jikalau juga Tuhan, ada keluarga-keluarga kami yang berduka karena wabah virus corona ini, Engkau kuatkan Tuhan, Engkau berikan penghiburan Bapa. Biarlah Tuhan, dari semua ini Engkau Allah yang menyelamatkan, Allah yang menguatkan, sehingga di dalam situasi apapun tetap iman kami teguh kepadamu. Engkau lah Allah yang terus melindungi, memberkati setiap kami. Lindungilah kami Bapa, kuatkanlah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk sistem yang keluar pada saat ini, pemerintahan new normal, yaitu penormalan baru dalam tatanan yang baru. Banyak hal-hal yang harus kami patuhi. Bapa, setialah kami akan pemerintahan kami. Kami mau juga menjaga diri kami, tidak menularkan dan tidak ditularkan, sehingga Bapa di dalam semuanya boleh berjalan dengan baik, hari demi hari pulih, sehingga semuanya bisa berjalan. Terlebih dalam ibadah kami untuk memuliakan, memuji Engkau, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah keluarga kami masing-masing, sebagai anak, sebagai orang tua, dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati, sehingga tolong Tuhan di dalam new normal ini, Kota Pekanbaru ini juga boleh melakukannya dengan baik, dan kami juga warga negara, penduduk Kota Pekanbaru dapat mematuhinya dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden kami beserta wakil, juga kabinet, kepala daerah, pemerintahan pusat sampai ke tingkat daerah, bahkan ke tingkat RT RW, dan kami juga sebagai warga negara Tuhan. Biarlah kami sama-sama bergotong royong, bersama-sama, tidak saling menyalahkan, tetapi saling menguatkan. Terlebih kami anak-anak Tuhan di dalam Kristus, kami mendoakan, kami juga boleh melakukan apa bagian kami yang boleh kami lakukan Tuhan. Boleh kami juga memberikan sebagai warga negara, patuh akan apa yang menjadi aturan. Di dalam kebijaksanaan kami boleh mengambil keputusan demi bangsa dan negara ini, yang kami doakan pulih dari krisis ekonomi, pulih dari krisis kesehatan, pulih dari krisis kejahatan Tuhan, dan semuanya boleh menjadi lebih baik. Ada hikmat yang luar biasa, hikmat yang indah, keselamatan iman kami, kebahagiaan karena Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga mendoakan seluruh masyarakat Indonesia dalam kepatuhan, dalam peraturan kebijakan yang sudah ditentukan terkait dengan physical distancing dan isolasi mandiri. Puji Tuhan Bapa, bahwa situasi ini perlahan-lahan sudah diarahkan kepada new normal. Kami boleh tetap menjaga apa yang menjadi seharusnya kami lakukan, sehingga di dalam penularannya ini yang kami imani Bapa, putus mata rantainya, berlalu virus corona karena Tuhan, karena kuasa-Mu, karena Engkau yang memberikan perlindungan dalam mujizat-Mu yang terjadi untuk kehidupan kami bernegara bangsa Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan. Kami doakan boleh kami menikmati udara yang segar, dan boleh kami juga melakukan aktivitas kami kemanapun kami
Tuhan bersama dengan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah semuanya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapak, ini kami anak-anak Tuhan, Permata, Gunung Pekanbaru. Dengan sehati sepikir kami mendoakan orang tua yang kami kasihi, dari anak kami, teman kami, saudara kami, Yohanes Tarigan dan Echa Tarigan. Allah Bapa, Engkau melihat sakit penyakit orang tua kami ini. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Tangan pengasihan-Mu yang menjamah dan memulihkan. Tolong Tuhan sembuhkan orang tua kami ini, Bapak Yohanes Tarigan ini Tuhan. Engkau tunjukkan obat yang tepat, Engkau tunjukkan di dalam rumah sakit dokter. Semuanya Bapak baik dalam kasih sayang Tuhan. Tolong Bapak jamah saudara kami ini, orang tua kami ini, Bapak Yohanes Tarigan. Sembuhkan dalam kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kasih sayang-Mu itu yang kami imani. Hanya di dalam Tuhan kami meminta. Yang kami imani adalah Engkau Allah, dokter dari segala dokter, yang sanggup memberikan kesembuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu iman kami Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Keluarga juga Engkau berkati. Nanti Yohanes juga Engkau berikan dia kekuatan sebagai ibu, sebagai pendamping suami. Engkau berikan dia kekuatan iman Bapak. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mendoakan orang tua dari anak kami, teman kami, Jonathan sendiri, yaitu pertua kami, Bapak Nadia. Tuhan Engkau berkati Bapak Jonathan sendiri ini, sehingga pulih dari kesehatan dalam boleh beraktivitas, boleh bekerja seperti biasa, sehat tubuhnya, sehat imannya, dalam lawatan-Mu Bapa, dalam perawatannya beberapa hari waktu lalu di rumah sakit Ornama. Kami percaya dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, Engkau memakaikan dokter, juga obat yang dimakan. Dalam kerinduan kami, orang tua kami ini, dari teman kami, anak kami Jonathan sendiri boleh sehat dan sembuh. Tuhan yang memberkati. Pada saat ini Allah Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, yaitu dari anak kami Em Suryani Gustepu, di mana orang tua dalam masa pemulihan. Tuhan Engkau melihat bagian tubuhnya yang sakit beberapa waktu yang lalu dan sekarang dalam masa pemulihan. Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kekuatan. Doa kami Tuhan, semangat orang tua kami ini, terlebih iman pengharapannya teguh kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam lawatan-Mu orang tua kami ini boleh sehat, boleh beraktivitas, melakukan aktivitasnya dengan hidup di dalam kesehariannya, memuji memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberkati orang tua kami ini dalam masa tuanya. Biarlah orang tua kami ini tetap bersandar, berpengharapan, teguh imannya. Tuhan yang menyelamatkan. Puji Tuhan Allah Bapa. Pada saat ini juga Bapa, kami berdoa buat kesehatan orang tua kami, anak dari Permata Tuhan, anak Tuhan Noel Tobing, yaitu Nandin Noel Tarigan. Bapak, Engkau melihat situasi sekarang pada saat ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Nandin Noel Tobing Bro Tarigan ini dalam keadaan drop, sudah lama sakit dan berada di Medan pada saat ini Tuhan. Kami minta tangan pengasihan-Mu Bapa, lawatan-Mu dalam kerinduan kami, orang tua kami ini, Nandin Noel boleh sehat, jadilah kehendak-Mu. Yang terbaik Engkau berikan, kesehatan yang terbaik, itu iman kami Bapa. Di dalam lemah tubuhnya kami mau Bapa, semangatnya, imannya tertuju kepada Yesus. Engkau berkati keluarganya, Bapak Noel dan adiknya. Engkau kuatkan Tuhan, memberikan kasih sayang, kasih yang datang daripada Tuhan. Perhatian bagi orang tua kami, saudara kami daripada Nande Noel Tobing Bro Tarigan ini. Lawatan-Mu Bapa, Engkau kuatkan imannya. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Allah Bapa. Ini doa syafaat kami. Banyak hal yang akan kami minta, tapi Tuhan lebih tahu apa yang harus kami terima, karena Tuhan rancangan-Mu baik untuk setiap kami. Ampunkan dosa kami Bapa, ampunkan kami ya Tuhan. Biarlah setiap kerinduan demi kerinduan kami, Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya, indah pada waktu Tuhan. Itu yang kami imani. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang selamat, anak-anak yang beriman, anak-anak yang mau bertekun di
Yesus Kristus. Ini doa dan harapan kami, doa dan sembah sujud kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajari kami di dalam doa Bapa kami. Mari sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, shalom buat kita semua.